Baik semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan perkuliahan kita pada sistem pembelajaran jarak jauh, e-learning. Nah, di mana subtopik kita selanjutnya adalah setelah mengevaluasi e-learning atau mengevaluasi dari pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh, selanjutnya adalah kita mengenal apa itu sistem pembelajaran secara umum. Nah, jadi sebelum ada kata jarak jauh, kita mengenal dulu bagaimana sebuah sistem pembelajaran itu bisa dimanajemen dengan baik. Kita pelajari apa itu sistem dan apa itu pembelajaran dan apa saja komponen yang menyusun di dalamnya. Bapak coba tampilkan. Nah, ini pendekatan sistem pembelajaran. Kita garis bawahi bahwa di dalam sebuah proses belajar mengajar, di dalamnya ada sebuah sistem. Sistem itulah yang mendukung terjadinya sebuah alur atau proses belajar mengajar. Sama halnya seperti sekarang, itu bisa terlaksana akibat adanya sistem pembelajaran. Selanjutnya, agar kita mengenal lebih dalam, tujuan dari materi hari ini adalah kita memahami konsep dasar sistem pembelajaran. Nah, konsepnya ingat, yang pertama materinya adalah tentang pendekatan sistem. Kemudian yang kedua model sistem pembelajaran, kemudian kriterianya serta variabel, dan terakhir guru serta sistem pembelajaran di sekolah baik itu jenjang dasar, menengah maupun atas. Mudah-mudahan bisa dilihat. Selanjutnya pendekatan sistem pembelajaran. Nah, dari konsep ini, pendidikan itu kaitannya selalu dengan kata belajar atau pembelajaran. Di mana dalam sebuah negara, pendidikan itu diatur dalam sistem. Sistem itu sifatnya nasional, sehingga muncullah istilah sistem pendidikan nasional, di mana sistem ini mengatur pendidikan secara nasional pada sebuah lingkup wilayah negara. Dari sistem itu muncullah sebuah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional, kalian masih ingat, ialah apa? Usaha, sadar, dan rencana untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak dan berkarakter. Nah, dari tujuan itu, di antara sistem dan tujuan, ada sebuah proses di tengah-tengahnya. Nah, proses ini dinamakan dengan proses pendidikan, yang di dalamnya ada 4 komponen, yaitu standar nasional pendidikan, standar proses, standar isi, dan standar kelulusan. Ini semua diatur dalam Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Untuk mengenal ini, saya coba tampilkan di webnya BNSP. Nah, ini di web BNSP Indonesia, Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah, SNDikdasmen. Nah, ini ada standar pengelolaan, diatur dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2007. Ini bisa diklik. Isinya banyak, bisa kalian baca. Ini mengatur dengan tentang standar pengelolaan pendidikan. Yang di dalamnya standar pengelolaan itu terdiri atas misalkan perencanaan program, baik itu program semester maupun tahunan. Renstra, rencana kerja strategis. Kemudian evaluasi dan pengawasan. Nah, ini termasuk juga sistem informasi manajemen sekolah ada di dalam standar pengelolaan. Selanjutnya ada dalam BNSP ini, selain standar pengelolaan, ada standar kompetensi lulusan. Diatur dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Silahkan kalian buka, bisa diklik. Nah, ini isinya. Isinya peraturan menteri. Standar kompetensi tiap jenjang tentunya berbeda. Nanti silahkan dibaca.
Selanjutnya ada lagi setelah standar pengelolaan, standar kompetensi, ada standar isi. Kemudian ada standar proses, ada standar penilaian, ada standar pendidik dan tenaga pendidik seperti guru dan staf. Kemudian ada standar sarpras, standar pembiayaan. Nah, semua diatur dalam Permendikbud yang masing-masing ada nomornya dan tahunnya sendiri-sendiri. Silahkan nanti dibuka di bnspindonesia.org. Ini mengatur tentang standar nasional pendidikan. Baik, Bapak lanjutkan materinya. Setelah kita mengenal standar tadi, lalu fungsinya apa? Nah, fungsi standar-standar tadi adalah untuk ini, supaya kegiatan pembelajaran itu dapat menghasilkan kualitas atau mutu yang baik. Tanpa adanya standar tadi, jadi ada standar, kurang lebih ada 8 standar, itu fungsinya adalah sebagai bahan patokan. Oh, sekolah yang baik itu memiliki standar minimum, misalkan KKM adalah 7, itu sebagai contoh. Atau jumlah siswanya dengan guru berbanding 1:20. Nah, tujuannya untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang baik atau sistem pembelajaran yang baik. Maka dibuatlah standar tadi. Di sini ada standar proses. Standar proses itu kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Bagaimana sekolah itu menjalankan kurikulum, bagaimana sekolah itu melaksanakan supervisi kepada gurunya. Nah, itu termasuk bagian standar proses. Ada standar isi. Standar isi itu contohnya bagaimana guru membuat RPP atau rencana pelaksana pembelajaran. Bagaimana rasio jumlah muridnya, bagaimana rasio jumlah gurunya, bagaimana kelengkapan sarana dan prasarananya. Lanjut ke standar kompetensi lulusan. Bagaimana output dari kualitas lulusannya, misalkan pada jenjang SMK. Bagaimana sekolah menengah kejuruan tersebut hasil dari lulusannya bisa langsung dipakai di dunia usaha, dunia kerja, dunia industri. Itu berkaitan dengan standar kompetensi lulusan. Artinya hasilnya berkompeten atau memiliki kompetensi. Makanya sekarang kan selain ijazah itu ada namanya surat pendamping ijazah SPI. Itu kaitannya dengan kompetensi keahlian yang kita miliki. Nah, dengan ketiga ini tadi, standar prosesnya dikelola dengan baik, standar isinya dikelola dengan baik, standar kompetensi lulusannya juga baik, maka tujuan pendidikan tadi untuk menghasilkan sebuah mutu yang baik atau berkualitas itu akan tercapai dengan baik pula. Nah, itulah dari konsep bagaimana sebuah sistem pendidikan itu bisa diwujudkan dengan baik. Nah, secara teori sistem bisa kita artikan, ini kan dijelaskan bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran itu memerlukan sistem yang Bapak jelaskan di awal tadi. Maka sistem itu dapat diartikan sebagai satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu tadi komponennya ada standar proses, ada standar isi, ada standar kompetensi lulusan, satu kesatuan dibuat sebuah ikatan yang homogen, nah, bisa mencapai tujuan, yaitu tujuan pendidikan. Lalu ada pertanyaan, komponen itu di mana? Nah, jawabannya yang jelas yang pertama, komponen itu ada ketika sistem itu memiliki ciri. Salah satunya adalah yang pertama tujuan. Kalau tidak memiliki tujuan, maka seperti pendidikan itu tidak memiliki arah mau dibawa kemana nih. Atau misalkan seperti halnya kita dalam belajar, tujuan saya mempelajari e-learning ini, saya dapat menerapkan e-learning ini pada jenjang pendidikan, baik itu menengah, dasar, maupun atas. Nah, itu tujuan. Tapi kalau tidak punya tujuan, yang penting saya mendengarkan, kemudian saya absensi, nah itu pastinya tidak akan menghasilkan sebuah sistem yang bermutu. Jadi jelas ciri yang pertama adalah memiliki tujuan. Nah,
Di sini kan ada gambarnya, mau cari nilai atau mau cari ilmu. Nah, itu beda nanti pasti tujuannya. Kalau orang cari nilai, itu berorientasi kepada hasil. Tapi kalau orang berorientasi pada ilmu, bertujuan kepada ilmu, pasti dia berorientasi kepada proses. Nah, sehingga ada pepatah mengatakan hasil tidak mungkin mengkhianati proses. Jadi ketika prosesnya baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Ini yang pertama memiliki tujuan, yang kedua mengandung proses. Itu tadi, ketika tujuan sudah ditetapkan, maka sistem itu harus menjalankan proses step by step. Jadi langkah per langkah prosesnya. Misalkan sekolah ingin mencapai akreditasi A atau sebuah e-learning itu mau menghasilkan mutu yang bagus, yang efektif digunakan oleh siswa. Maka di dalamnya pasti ada proses pengelolaan, ada masukan, ada perbaikan, kemudian ada penyusunan lagi yang terbaru, ada inovasi. Nah, itulah yang dinamakan proses. Jadi harus berproses, tidak bisa langsung menghasilkan tujuan akhirnya atau hasil akhirnya. Kemudian adanya komponen. Nah, itu tadi sistem bisa berjalan kalau ada komponennya. Apa saja sistem dari komponen-komponen pendidikan? Yang pertama jelas ada guru, pengajar. Kemudian ada peserta didik atau siswa. Adanya bahan ajar, buku, sumber belajar. Adanya fasilitas, ruang kelas. Kemudian adanya meja, adanya kursi. Fasilitas kalau dalam e-learning mungkin adanya laptop, adanya jaringan internet, adanya ya ketersediaannya perangkat baik itu handphone maupun komputer. Nah, itu bagian dari komponen dan lain sebagainya termasuk misalkan petugas keamanan, kemudian kan tidak akan kondusif kalau siswanya keluyuran, maka perlu adanya petugas satpam. Kemudian butuh adanya kipas angin demi kenyamanan. Itu bagian dari komponen semuanya. Baik itu yang sifatnya adalah tenaga pendidik maupun sarana prasarananya. Kemudian dalam sistem pembelajaran itu ada kombinasi yang terorganisasi. Unsur-unsurnya itu seperti prinsip bonsep atau tulang ikan. Kalau kalian pernah melihat bentuk bagan seperti sirip ikan, ini sebetulnya bisa disusun seperti sirip ikan, makanya dikenal dengan istilah bonsep, di mana pertama adalah unsur manusianya, yang biasanya adalah guru, siswa, dan laboran. Ini fungsinya. Kemudian materialnya apa? Buku, video, slide, PowerPoint, atau gambar-gambar CD. Fasilitasnya berupa apa? Ruang kelas, bengkel, laboratorium, tempat praktikum. Kemudian perlengkapannya, contoh tadi ya, komputer, laptop, adanya audio visual, adanya proyektor. Prosedurnya apa? Nah, adanya strategi pembelajaran, metode pembelajaran, adanya jadwal yang tersusun dengan baik, adanya evaluasi pembelajaran atau emonef di akhir semester. Itu bagian dari kombinasi yang terorganisasi. Jadi kelima komponen ini manusiawi atau manusianya, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur itu penting ada dalam sebuah sistem pendidikan. Nah, selanjutnya tujuan sistem pembelajaran. Tujuan utama dari sistem pembelajaran adalah siswa itu berhasil atau keberhasilan siswa mencapai tujuan. Jadi misalkan dalam pembelajaran e-learning ini, tujuan utamanya adalah siswa dapat menggunakan e-learning. Itu tujuannya. Dan bisa dan berhasil. Nah, di dalam keberhasilan itu ada kegiatan pembelajaran atau prosesnya. Itu yang dinamakan dengan tujuan sistem pembelajaran. Kemudian model, tentu tidak asing model sistem pembelajaran. Ini ada istilahnya 4 kuadran kita bagi. Ada kuadran A, kuadran B, kuadran C, dan kuadran D. Atau 1, 2, 3, 4. Di mana
Kuadran 1 berisi tujuan, kuadran 2 berisi kondisi, kuadran 3 berisi sumber, dan kuadran 4 berisi hasil. Yang pertama saya jelaskan di tujuan. Tujuan apa yang harus dicapai? Secara khusus, kita menilai dalam pembelajaran itu ada 3 ranah Bloom, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kalau kalian pernah mempelajari taksonomi Bloom, tujuan pendidikan itu terdiri atas 3 penilaian komponen, yaitu pengetahuannya atau apa istilahnya kalau dalam bahasa taksonomi Bloom adalah pengetahuan afektif, psikomotorik, dan pengetahuan. Sikap, keterampilan, pengetahuan. Keterampilan itu adalah psikomotorik, sikap afektif, dan pengetahuan. Itu bagian dari tujuan. Kemudian kondisi. Dalam kondisi yang bagaimana siswa dapat mencapai tujuan? Yang pertama tadi, dia memiliki pengalaman belajar. Caranya itu dengan menekankan secara individu. Misalkan siswa dikasih pengalaman belajar dengan cara menugaskan, coba buat ruang maya di Google Classroom, atau mahasiswa dibuat tugas bagaimana kalian membuat kelas pada Edmodo atau pada Google Classroom. Nah, dan ditentukan model belajar mengajarnya. Seperti kita sekarang itu model pembelajarannya adalah model blended learning atau campuran, di mana 1 minggu ketemu secara langsung live, 1 minggu bertemu secara offline atau tidak secara live. Atau ada model pembelajaran project based learning. Kita memberikan proyek kepada siswa atau mahasiswa. Misalkan silakan kalian buat sebuah LMS berbasis Moodle, itu bagian dari model. Kemudian atau discovery learning berbasis pengetahuan, cari literatur yang kaitannya dengan pengelolaan sistem pembelajaran misalkan. Itu bagian dari kondisinya, sehingga muncullah sebuah model pembelajaran. Kemudian sumbernya, nah sumbernya misalkan tadi buku bisa, internet bisa, atau bagaimana kita menambah wawasan. Sekarang open source sangat terbuka wawasan ini, kita bisa menambah pengalaman dari manapun. Kemudian bagaimana mencapainya, apa yang harus diubah. Nah, itulah kaitan dengan evaluasi. Maka di akhir sebuah sistem itu wajib untuk dievaluasi, seberapa efektifkah sudah diterapkan atau seberapa baikkah pengembangan ini bermanfaat untuk peserta didik. Itu bagian dari evaluasi atau hasil. Jadi tujuan, kondisi, sumber, dan hasil ini adalah satu komponen dalam sebuah 4 kuadran. Kalau dibuat lingkaran itu ada diagram T-nya. Jadi terbagi atas 50, 50, 50, 50. Kriteria dan variabel yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Nah, kriterianya yang jelas hasil belajar itu berupa rapot atau rapot. Variabelnya apa yang bisa mempengaruhi hasil tadi, yaitu guru, siswa itu sendiri, sarana, dan lingkungan. Sarananya tidak memadai juga tidak bisa memaksa untuk siswa memiliki hasil belajar yang baik. Lingkungannya juga kurang mendukung dan juga tidak bisa. Contoh misalkan kita sekarang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, tapi sarana internetnya tidak ada, maka hasilnya pun biasanya juga tidak bisa maksimal. Ini strateginya, kita analisis dulu sistem yang akan kita buat. Kemudian kita lari nih, bagaimana mendesainnya. Oh, strategi apa yang harus saya gunakan? Kita rencanakan. Kita buat prototipenya. Kita uji coba seberapa efektif. Nanti baru dievaluasi dampaknya. Kalau memang bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik, berarti sistem pembelajaran itu baik. Kalau belum, berarti perlu adanya perbaikan lagi. Makanya dikembalikan ke analisis tuntutan sistem lagi. Nah, ini tadi sudah rencana kegiatan tujuan. Nah, berkaitan dengan tenaga pendidik, guru dan sistem pembelajaran di sekolah. Ini sistem pembelajaran diciptakan oleh si pembelajar. Nah, guru di sekolah sebagai desainernya. Tugas dari guru itu yaitu tadi merencanakan dalam bentuk RPP, silabus, kemudian mengelola dalam kegiatan proses pembelajaran,
mengevaluasi, menilai, hingga melaporkan hasil belajar. Kemudian ini yang perlu ditekankan, guru perlu mengenali kedudukan komponen pembelajaran di sekolah. Selain itu, tujuan dari sistem itu adalah memperoleh informasi yang relevan terkait komponen sistem pembelajaran dan dapat dijadikan bahan untuk merancang sistem pembelajaran yang lebih baru. Jadi adanya inovasi. Sistem itu tidak monoton, harus adanya seiring adanya informasi baru, ada informasi tambahan, sistem pembelajaran itu sifatnya berkembang. Nah, setelah memahami komponen, guru melaksanakan proses perencanaan. Merencanakan itu kaitannya dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang kaitannya dengan kompetensi intinya apa, kompetensi dasarnya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa, fasilitas, kegiatan proses, hingga ke penilaian. Nah, ini terakhir, usaha pengendalian lingkungan sekolah, usahakan dalam sebuah sistem, agar sistem itu bisa dijalankan dengan baik, kita perlu observasi. Kemudian ada kajian terhadap komponennya. Kemudian adanya pendalaman penguatan perluasan. Bagaimana ini bisa dicapai? Misalkan satu, dengan cara mengadakan pelatihan baik kepada guru maupun peserta didik. Tidak hanya guru yang dilatih tapi peserta didik. Karena di dalam mengelola sebuah sistem, guru kalau tidak bisa dalam memahami teknologi misalkan, memahami manajemen, memahami sebuah tata kelola juga tidak bisa berjalan. Pun juga siswa, jika tata tertib itu tidak bisa dirasapi atau dipahami oleh siswa, atau hikayat dari pendidikan itu tidak masuk ke dalam diri siswa, tidak adanya pelatihan-pelatihan, maka juga tidak bisa sistem itu bisa dijalankan dengan baik pada lingkungan sekolah. Seperti itu kurang lebih penjelasan tentang sistem pembelajaran. Jadi kesimpulan dari sistem pembelajaran ini adalah dalam e-learning, sebelum e-learning ini diciptakan atau dibuat, ada sistem pembelajaran, baik itu di kelas maupun pada lembaga-lembaga lain. Tujuan dari sistem ini bagaimana kita mengelola sebuah pembelajaran itu secara efektif, mulai dari perencanaan, proses, hingga ke hasil. Itulah yang dinamakan dengan sistem pembelajaran. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat.